Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap hadir dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian dari terbit matahari.
Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kembali pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang bersaksi. Kita masih tetap bertekun dengan pelajaran di mana Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Tuhan memanggil kita menjadi alat di dalam tangannya. Di sini kita akan belajar tentang bersaksi dengan tekun. Bersaksi dengan tekun. Kita tahu bahwa kita sudah menerima Tuhan dalam hidup kita. Betul? Tuhan sudah ada di hati kita. Tuhan sudah ada di hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita juga tidak menerima Tuhan sendiri, tetapi kita mau menjadi saksi untuk teman-teman kita. Kita menjadi saksi untuk tetangga-tetangga kita. Bahkan di rumah di mana kita tinggal, Tuhan mau supaya kita tetap menjadi saksi untuk mama papa, untuk adik, untuk kakak kita. Di sini dipanggil oleh Allah. Waktu kita menjadi saksi berarti kita sementara dipanggil oleh Allah secara khusus. Kita dipanggil dengan luar biasa secara khusus untuk memberitakan, menceritakan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul. Kita akan buka dalam Kisah Rasul 13. Masih punya kitab kan? Kisah Rasul 13 ayat 1 mulai. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, di sini sebelum Barnabas dan Saulus pergi memberitakan firman Tuhan, orang-orang percaya, teman-teman mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka, firman Tuhan, mereka bersehati menumpangkan tangan kepada Barnabas dan Saulus supaya mereka dipimpin, mereka memiliki keberanian untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan mau sebelum kita menjadi saksi, hidup kita juga harus hidup benar. Ya, jangan sampai kalau kita menjadi saksi kita hidup tidak benar, akhirnya bukan kita menjadi saksi tapi kita menjadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Orang tidak diberkati dengan kita karena perbuatan kita, karena tutur kata kita, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup benar, waktu kita terus berdoa, serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita terus minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan menjadi terang, kita menjadi saksi. Dan di sini waktu mereka sudah dibiarkan pergi, mereka bersaksi dengan berani, ada begitu banyak orang yang menerima Tuhan. Karena mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka tidak berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa buat Paulus, atau apa dikatakan Saulus dan Barnabas. Kalau di dalam Alkitab dikatakan Saulus dan Barnabas, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Kemanapun mereka menceritakan tentang perbuatan Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena waktu itu pas dengan hari Pentakosta, banyak orang itu mereka mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka diubahkan dari yang tadinya mereka penjudi, mereka peminum, suka minum minuman keras, mereka suka
mencuri dan sebagainya, mereka diubahkan, mereka menerima Tuhan dalam hidup mereka lewat kesaksian yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Dan dikatakan di sini mereka, Paulus atau Saulus itu, mereka mulai bersaksi pertama itu dari Antiokhia. Kalau di dalam di Alkitab kita itu di bagian belakang, nanti itu merupakan perjalanan pelayanan Paulus memberitakan Injil. Di belakang itu kan ada peta. Nah itu kalau mulai dari Kisah Rasul 13 ini merupakan perjalanan pertama Rasul Paulus memberitakan, atau Saulus itu dia memberitakan Injil ke mana-mana tempat. Mulai awal itu dikatakan mulai dari Antiokhia, daerah-daerah yang dikunjungi Rasul Paulus waktu ia memberitakan Injil. Pertama dia mulai dari Antiokhia. Waktu dia memberitakan Injil tadi dikatakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dari Antiokhia dia terus, dia tidak tinggal diam. Waktu orang sudah percaya di Antiokhia, dia tidak langsung di situ aja dia mendirikan gereja dan sebagainya. Tidak, dia mengajar mereka. Waktu mereka sudah bertumbuh, mereka benar-benar sudah memahami kebenaran firman Tuhan, cerita-cerita tentang firman Tuhan, maka Paulus atau Saulus dan Barnabas ini mereka tidak tinggal diam. Mereka berpindah dari tempat yang sudah orang percaya, pergi lagi ke tempat yang lain karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka terus dengan berani, mereka terus dengan tekun menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dalam Kisah Rasul tadi 13, Kisah Rasul 14, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, itu mereka setelah dari Antiokhia mereka berkeliling sampai nanti mereka pergi ke Ikonium. Ada satu daerah, kalau kita baca di dalam peta Alkitab itu ada satu daerah dia namanya Ikonium. Setelah dari Antiokhia dia pergi turun di Siprus, dia pergi lagi naik sampai di atas Ikonium, dia pindah lagi sampai di Derbe, itu dia terus memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang terus terbuka untuk firman Tuhan. Jadi waktu mereka dengan berani menceritakan firman Tuhan di satu tempat, orang sudah percaya, mereka belajar, mereka mengajar orang-orang yang sudah percaya untuk terus bertumbuh, untuk terus beriman kepada Tuhan. Waktu mereka melihat orang-orang itu sudah mulai bertumbuh, mereka iman percaya sudah mulai benar-benar kuat, mereka mulai berpindah lagi ke daerah yang lain, ke tempat yang lain untuk terus memberitakan firman Tuhan. Jadi waktu mereka terus dengan tekun, mereka terus dengan semangat memberitakan firman Tuhan, dikatakan itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-15, Kisah 14 ayat 15 dikatakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Karena apa? Waktu orang-orang itu mereka mengalami mujizat, ada yang mengalami kesembuhan, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Waktu mereka percaya, mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu sebagai salah satu dewa yang patut mereka sembah. Tapi dikatakan Paulus dan Silas, kami ini bukan dewa yang dewa Zeus. Mereka bilang Paulus dan Barnabas itu merupakan dewa Zeus. Tapi Paulus katakan atau Saulus katakan, kita ini di firman Tuhan dalam ayat 15, kita ini memberitakan tentang Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi kita ini bukan dewa Zeus. Tapi orang-orang terus menyembah mereka,
waktu mereka melihat situasi sudah mulai tidak enak, mereka berpindah lagi ke tempat yang lain. Nah, terus kemanapun mereka pergi, banyak orang yang percaya, akhirnya banyak juga yang tidak senang. Orang-orang penduduk asli di tempat mereka memberitakan firman, mulai dari Antioquia ke Siprus, mereka pergi ke Atalia, mereka pergi ke Pisidia, terus lagi ke Ikonium. Tadi dikatakan mereka ke Ikonium, mereka turun langsung ke Derbe. Itu banyak orang yang sudah percaya. Akhirnya yang penduduk asli di situ mereka marah, yang mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, yang mereka tidak mau mendengar kesaksian daripada Paulus dan Barnabas ini. Akhirnya mereka marah kepada Paulus dan Barnabas. Waktu mereka sudah melihat orang terus bertumbuh, perjalanan mereka kembali dari Derbe, mereka balik lagi ke Ikonium, mereka terus balik lagi ke satu tempat namanya Pergam dan Atalia. Akhirnya mereka balik lagi ke tempat yang pertama sebelum mereka melangkah pergi, yang didoakan itu namanya Antioquia. Mereka kembali ke Antioquia. Nah, waktu mereka sudah ada di Antioquia itu, banyak orang yang tidak senang. Dan mereka mulai berusaha mengusir Paulus dan Barnabas. Ayo pergi dari tempat kita tidak senang dengan kalian. Mereka mengusir, bahkan mereka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19. Ayo kita buka di ayatnya yang ke-19. Itu dikatakan, tetapi datanglah orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Itu orang-orang yang tidak mau menerima kesaksian Paulus dan Barnabas. Mereka membujuk orang-orang, lalu mereka dikatakan mereka melampari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar dari kota Antioquia. Mereka suruh Paulus dan Barnabas, pergi, kalian tidak boleh lagi tinggal di sini. Mereka mengusir Paulus untuk pergi tinggalkan Antioquia. Nah, waktu Paulus diusir, ada orang-orang percaya yang melindungi Paulus. Tetapi Tuhan memberikan nikmat kepada Paulus untuk sementara pergi tinggalkan, keluar dari Antioquia dulu. Jadi bukan berarti Paulus kalah. Tuhan memberikan hikmat. Kalau orang yang lagi marah, kita ada di tengah-tengah mereka, pasti mereka tambah tidak senang. Jadi kita pergi, Paulus, kalau orang kita sudah membuat orang marah, mendingan melihat dia sudah tenang dulu, baru kita balik minta maaf. Jadi itu merupakan cara Tuhan membawa Paulus keluar, pergi tinggalkan Antioquia dulu untuk sementara waktu, supaya orang-orang di sekitar itu mereka tenang dulu, baru nanti mereka akan kembali. Di situ cara Tuhan memakai anak-anak Tuhan Paulus dan Barnabas itu untuk menjadi saksi buat Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Memang waktu kita menyampaikan firman Tuhan dengan berani dan kita melihat ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan ada tantangan yang luar biasa, akan ada pergumulan yang luar biasa, karena orang-orang di penduduk asli itu yang tidak mau percaya, mereka itu tidak senang. Tetapi Tuhan tetap memberikan keberanian kepada Paulus dan Barnabas untuk terus menjadi saksi di dalam tangan Tuhan. Akhirnya kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-22, katakan ayat 21 dulu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Dikatakan ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus
mengalami banyak sengsara. Jadi kalau orang yang mengikuti Tuhan tidak jalan enak-enak senang-senang saja, pasti akan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang datang. Tapi percayalah, di balik semuanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, waktu kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita mau terus berdoa, minta Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai pelayanan kita, Tuhan menyertai kesaksian kita, Tuhan menyertai hidup kita supaya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan pagi hari ini menjadi ayat untuk kita ingat bersama-sama, kita hafal bersama-sama. Saya senang kita buka di dalam, masih di dalam ini Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kita bacanya, kita Rasul 13 sampai Kisah Rasul 14. Di sini ayat 47, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat 47 itu menjadi hafalan buat kita. Sekali lagi, Kisah Rasul 13 ayat 14 hafalannya, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita mau tetap menjadi saksi buat Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kami Tuhan, sebab Engkau baik buat kami, Engkau ajaib buat kami. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Bapa, tolong kami Tuhan, supaya senantiasa terang Kristus itu bersinar dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu, kami mau terus membangun hubungan yang indah dengan Engkau dalam doa-doa kami, sehingga ada keberanian dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu, dan lewat hidup kami banyak orang boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.